asal sekolah SMA swasta Bina Pangudi Luhur Jakarta, merupakan mahasiswa PPG kategori pertama tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berikut adalah video pembelajaran PPL Rencana Aksi 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Mulai kita. Apa kabar semuanya? Untuk memulai waktu, silakan ketua kelas menyiapkan teman-temannya. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya absen dulu ya siswanya, siapa yang tidak hadir. Hari ini hanya Pak Rijati. Ya. Masih sakit Pak Rijati? Ya. Sudah seminggu. Materi pembelajaran kemarin apa yang utamanya? Harga? Berarti masuk ke materi penetapan harga jual. Minggu kemarin kalian sudah bisa menghitung tuh. Perhitungan harga jual berdasarkan perhitungan pertama dengan perhitungan kedua. Nah, siapa bisa menerangkan atau menyimpulkan harga jual itu apa sih? Ya, silakan. Harga yang harus dibayarkan. Nah, harga yang harus dibayarkan oleh pembeli. Oke, kalian sudah menghitung kemarin berdasarkan dua perhitungan. Siapa yang bisa menyebutkan untuk perbedaan dari dua perhitungan tersebut? Perhitungan berdasarkan yang pertama. Full casting dan variabel casting. Bedanya di mana, Beta? Bedanya kalau variabel casting yang itu hanya biaya bahan baku dan keuntungan saja. Ya. Kalau full casting yang itu adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya NKP ditambah keuntungan. Ya. Aku beri apusan kepada teman kita. Pelajaran pada hari ini perhitungan laba rugi. Udah kita bisa menghitung harga penjual, kemudian kita bisa menetapkan. Kita akan tahu bahwa laba atau keuntungan atau rugi yang akan kita dapat dengan berdasarkan harga jual tersebut. Ya, apa pengertian dari laba rugi? Ini ada menurut ahli ya, menurut Sirait. Itu laporan laba rugi adalah suatu laporan yang memberikan informasi kinerja perusahaan menjalankan operasinya tertentu. Apa perbedaan laba dan rugi? Laba itu yang pasti rugi. Laba terjadi jika pendapatan perusahaan tersebut lebih besar dari beban dan keluaran. Sebaliknya, jika beban perusahaan lebih besar dari pendapatan, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan rugi. Jadi kalau laba itu berdasarkan keuntungan, kalau rugi ya berdasarkan kerugian. Komponen laba rugi. Ini isi yang biasanya ada di laporan laba rugi. Pertama, pendapatan orang. Yang kedua, laba usaha. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nanti rumus yang pertama dengan rumus kedua saling berhubung. Kemudian yang keempat, rumus laba bersih. Laba bersih itu laba kotor dikurangi beban atau beban usaha. Biaya operasional ditambah biaya non operasional. Ya. Ini contoh videonya. Setelah kita menghitung harga jual, kita bisa menghitung apakah usaha kita itu mengalami keuntungan ataupun kerugian. Nah, pendapatan bersih itu biasa disebut sebagai laba, merupakan jumlah penerimaan uang yang didapatkan setelah dikurangi total biaya. Jika jumlah penerimaan uang hasil penjualan itu lebih kecil dari total biaya yang dikeluarkan, maka kita akan mengalami kerugian. Jadi bagaimana cara pendapatan bersih itu adalah penerimaan kotor dikurangi total biaya. Harga jual asinan kuah untuk satu kemasan adalah Rp27.000. Maka keuntungan dari usaha tersebut tentu laba adalah penerimaan kotor dikurangi total biaya. Penerimaan kotornya itu adalah tadi harga total penjualannya 2.500, kita
kali 6 harga jual 27.000 dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan, yaitu Itu adalah contoh perhitungan dari laba dan rugi. Kalau dari berdasarkan video, maka untuk laba dan rugi itu rumusnya apa? Laba atau rugi sama dengan penerimaan kotor dikurangi biaya. Oke, nanti ini ibu kasih soal, kalian harus kerjakan dan diskusikan dengan kelompoknya. Pakai kelompok kemarin saja, ya. Kenapa? Biar paham berkelompok. Kemarin kita sudah membahas tentang penentuan harga jual. Dari tentang harga jual itu maka kita akan mengetahui kita dapat untung. Untungnya berapa? Itulah maksudnya perhitungan dari laba dan rugi. Ya, oke. Nah, sekarang silakan masuknya ke kelompok masing-masing untuk berdiskusi tentang perhitungan laba dan rugi. Alhamdulillah, saya ada kasus juga yang harus kalian hitung, ya, agar kalian bisa memahami gimana sih cara menghitung laba, ya. Ya, silakan didiskusikan dan dikerjakan soal tersebut, ya. Ya, siapa kelompok yang sudah siap? Kalau tidak, silakan dipresentasikan hasil hitungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan perhitungan tentang laba atau rugi dari data yang sudah diberikan oleh Mas Buro. Oke, pertama perhitungan laba dan rugi itu dari pendapatan bersih sama dengan penerimaan kotor dikurang uang biaya. Di sini produk yang dihasilkan ada 2.500 dan harga jualnya 27.000 per produk. Lalu dikurang jumlah produknya dikali harga pokok produksi yaitu 22.400. Hasil kali dari jumlah produk dengan harga jual adalah 67.500.000 dikurang 56 juta dikurang 56 juta yang menghasilkan 11.500.000 rupiah. Ini adalah hasil perhitungan laba atau ruginya alias pendapatan bersihnya. Jadi keuntungan atau laba dari usaha tersebut adalah 11.500.000. Oke, itu hasil dari perhitungan kelompok 3. Ya, terima kasih yang bisa dari kelompok 3. Minus 11.500.000. Kok bisa rugi? Apakah ada perhitungan yang salah? Coba silakan di cross check teman-temannya ini di depan kelompok dan kelompok lain silakan. Apakah kelompok 6 benar cara perhitungannya? Terbalik. Oke. Terbalik. Dari mana terbaliknya? Harusnya yang 27.000 itu penerima kotor. Oke. Ya, nanti tolong diperbaiki ya kelompok 6. Dihapuskan dulu kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya tentang perhitungan laba dan rugi. Jadi perhitungan laba dan rugi itu adalah pendapatan bersih sama dengan total biaya motor sama biaya produksi. Kemudian kita mendapatkan 11.500. Oke, ada coba perhatikan tulisan dari kelompok 2 ada kesalahan atau tidak? Ada. 67.500 dikurang 56 juta. 67.500 dikurang 56 juta. Hasilnya berapa? Itu 11 juta. Berarti kurang apa? Kurang 5. Berarti sama dengan kelompok berapa nih? Perhitungan kelompok? Ini kelompok 3 ya. Hasilnya 11.500.000.
kinerja, kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan itu harus dievaluasi. Benar, harus dievaluasi baik dari segi apapun yang menyangkut dalam usaha tersebut agar bisa mendapatkan laba atau keuntungan. Ya, selesai sudah materi pada hari ini. Waktunya sudah selesai, saatnya kita pulang. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Oh ya, jangan lupa ikut materinya dikumpulkan. Jangan bunyi ya. Sebelumnya, jangan perhatikan dulu ya. Tadi kita udah belajar apa aja. Yang pertama tentang harga jual, perhitungan laba rugi, pengertian laba rugi, kemudian komponen-komponen laba rugi, perbedaan laba dan rugi. Ya, untuk mengingat untuk materi selanjutnya ini harus diabadikan dulu nih materi sekarang. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini tentang pengertian laba dan rugi menurut ahli Sirait? Siapa? Oke, Fajar silakan. Menurut Sirait, laba rugi adalah laporan informasi tentang kinerja perusahaan menjalankan operasinya dalam jangka waktu tertentu. Ya, benar sekali. Fajar kita yang rusak. Oke, komponen laba rugi. Siapa bisa menyebut ada 9 tuh komponen laba rugi? Oke, Aulia. 1 pendapatan atau penjualan. Aha. 2 laba usaha, Aha. 3 laba kotor, 4 harga pokok penjualan. Ya, 1 sampai 4. Saya minta 9. Siapa yang bisa menambahkan? Silakan Mutia. Yang kelima itu ada bebas usaha, yang keenam itu ada pendapatan lainnya, Ya. yang ketujuh laba sebelum pajak, ke-8 itu ada bebas pajak, Ya. yang ke-9 terakhir itu laba bersih. Berarti kalian sudah paham baik dari pengertian laba rugi, kemudian komponen laba dan rugi. Satu lagi nih, kan laba rugi. Apa sih yang bisa kalian pahami dari laba dan rugi atau masuk ke perbedaan laba dan rugi? Siapa bisa menjawab perbedaan laba dan rugi? Ya, silakan. Laba itu terjadi jika pendapatan perusahaan lebih besar dari beban, sedangkan rugi itu pendapatan lebih kecil daripada beban. Oh ya. Nah, kan itu udah materinya. Untuk perhitungannya, siapa yang bisa menjawab bagaimana kita mencari laba dan rugi? Nah, beri aplaus semuanya. Kita fokus dalam pembelajaran pada hari ini. Waktunya sudah habis. Sudah saatnya kita pulang ya. Mohon dipersiapkan pada ketua kelas. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ibu, hati-hati di jalan sampai selamat tiba di rumah. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.